Saya manajemen konsultan gitu ya. Saya manajemen konsultan. Saya seorang manajemen konsultan. Tentu saya akan banyak bertemu dengan yang namanya para stakeholder dalam perusahaan. Nah, karena saya tahu saya akan bertemu dengan banyak manajemen di dalam perusahaan, saya punya partner ya, sebuah perusahaan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan gitu ya. Sebuah perusahaan hand sanitizer menghubungi saya, ya, menelpon, dia bilang, "Pak Rama, boleh nggak ya? Boleh nggak Pak Rama menjadi reseller kita dalam memasukkan hand sanitizer kita ke dalam perusahaan-perusahaan customer Bapak?" Nah, tentu saja itu konsep yang disebut dengan reselling. Dan saya bilang, oke, fee-nya berapa gitu ya. Sederhana ya. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Alhamdulillah udah sampai rumah. Jadi sesi hari ini pekerjaan sudah selesai, bertemu dengan customer, bertemu dengan klien, sudah sampai rumah. Sebelum masuk kita ngobrol dulu sebentar ya. Jadi di sesi Coach Rama berbagi strategi kali ini saya akan berbagi tentang strategi bisnis. Aduh, ini yang lagi marak ini di zaman sekarang, di beberapa bulan terakhir ini adalah bagaimana kita bisa survive dan bertumbuh di era new normal dan next normal gitu ya. Jadi beberapa klien juga sama bos. Beberapa klien juga mengalami permasalahan dengan bisnisnya, terutama ketika produknya itu berhubungan dengan industri-industri yang sekali lagi yang mengalami permasalahan dalam COVID-19. Sehingga kondisi new normal ini membuat para pemilik bisnis dan juga para top manajemen berpikir keras bagaimana mereka bisa survive dan juga bertumbuh dalam industri yang lagi new normal. Oke, bos, kita akan mulai saja tumbuh dan bertahan dalam era new normal. Sebelum kita memulai, kita harus klasifikasi dulu bos, bisnis itu seperti apa. Jadi bisnis itu dibagi menjadi dua ya. Sebenarnya tiga, cuma yang G kita tidak masukkan. Bisnis itu ketika kita bicara tentang bisnis, selling produk, itu biasanya adalah B2B atau business to business atau B2C atau business to customer. Maka tadi saya bilang yang ketiga yang hubungannya dengan G atau government kita tidak usah bahas dulu saja. Jadi business to business atau business to customer. Apapun klasifikasi bisnis kita, era new normal ini, era COVID-19 ini memberikan tantangan yang berat untuk kita. Karena sebagian bisnis itu sedang mengalami kolaps, bos. Banyak industri yang mengalami turunan yang luar biasa. Salah satunya adalah industri otomotif. Itu luar biasa sekali turunnya. Yang kedua adalah industri yang namanya fashion. Itu lumayan juga drastis turunnya. Dapat kita lihat bagaimana retail fashion besar mulai merumahkan karyawannya. Dan mereka tidak bisa bertahan dengan kondisi ini karena dalam new normal tidak boleh ada kerumunan. Dan beberapa industri-industri lainnya seperti perhotelan ya, industri perjalanan wisata, itu banyak sekali. Industri metal ya, yang berhubungan dengan mobil dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan otomotif, dan turunannya itu juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sehingga kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa tumbuh. Tidak usah tumbuh dulu, bertahan, dan pada akhirnya tumbuh dalam era new normal ini. Nah, bagaimana caranya? Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini ya. Oke, di sini saya akan bagikan 3 strategi bagaimana kita bisa bertahan. Tidak semua strategi bisa digunakan di setiap perusahaan. Sekali lagi, tidak ada satu strategi yang digunakan untuk semua bisnis. Jadi setiap bisnis itu punya core-nya masing-masing, punya yang namanya customized based strategi masing-masing. Jadi saya akan berikan 3 strategi dan turunannya. Bagi yang dirasa strateginya cocok dapat langsung digunakan dan semoga bisa bermanfaat dalam mempertahankan bisnisnya dan juga meningkatkan bisnisnya. Oke.
Yang nomor satu, bertahan dan tumbuh di era new normal adalah bagaimana bisnis itu harus shifting market. Itu yang paling jelas ya. Jadi shifting market ini adalah kita harus men-shift atau membelokkan market kita. Karena kita ketahui tidak semua bisnis itu declining. Namun banyak bisnis yang sangat declining, bahkan menutup operasinya. Oke. Sehingga shifting market ini menjadi sebuah keharusan yang vital yang harus dilakukan oleh pemimpin bisnis atau pemimpin perusahaan. Nah, shifting market ini saya bagikan jadi 3. Kita buat sederhana aja ya. Karena seperti kata guru saya, Pak almarhum Bambang Bakti, Dr. Bambang Bakti, mantan Dirut Merpati Nusantara Airlines, beliau selalu mengatakan dan mengingatkan kepada saya ketika saya belajar banyak dari beliau. Beliau selalu bilang adalah business is simple, management is simple. Orang yang genius adalah orang yang bisa simplify ya, the complexity. Nah, makanya kita buat simple-simple aja ya. Dan semoga bisa bermanfaat. Jadi shifting market yang pertama ketika kita ingin bertahan dan berkembang adalah kita harus beda customer. Nah, itu yang nomor 1 bahasanya. Sederhana aja. Beda customer itu maksudnya bagaimana? Kalau kita melayani B2B ya, atau kita melayani B2C gitu ya. Nah, sekarang ketika dunia new normal ini ya, ketika COVID-19 ini mendera perekonomian kita, kita harus berpikir untuk shift customer kita ya, shifting customer kita kepada customer yang memang masih berproduksi dan bertahan. Itu yang paling penting. Jadi seperti salah satu klien saya, sebuah perusahaan pengolahan air dan air limbah yang ada di Indonesia, proyek-proyeknya lumayan. Jadi sekarang saya sedang minta mereka untuk shift the customer. Jadi selama ini mereka menangani yang namanya customer otomotif. Permasalahannya adalah customer otomotif saat ini itu sedang declining. Oke, tekstil juga lumayan sedang declining. Karena fashion juga sedang declining. Sehingga pada akhirnya saya menyarankan kepada customer tersebut untuk shifting the customer. Mereka harus mencari customer yang sudah ada di portofolio mereka, kemudian mencari similarity bisnisnya. Jadi beberapa bisnis yang sedang berkembang ya, justru malah berkembang dan bertahan ya di era COVID-19 ini. Salah satunya ada industri food and beverage. Kemudian industri farma, terutama adalah traditional pharma yang kita bicara tentang jamu ya. Kemudian beberapa industri-industri lain ya. Nah, dan ini contoh saja. Ini industri-industri yang berkembang. Nah, ketika kita ingin bertahan dan berkembang di era new normal ini, kita harus mulai berpikir shifting ke customer, ke arah customer yang memang tidak terganggu dengan adanya COVID-19. Kita harus mulai berpikir dan berani masuk ke kolam yang berbeda seperti itu. Oke, kalau dulunya kita tidak pernah megang itu, kita harus sekarang mulai melakukan pendekatan, approachment, doublekan usaha untuk bisa mendekati customer yang dulunya tidak kita dekati, karena mereka saat ini tidak terganggu secara ekonomi oleh COVID-19. Sehingga shifting the customer itu menjadi hal yang sangat krusial. Jadi kalau selama ini sales kita itu acak gitu kan, sekarang benar-benar terfokus hanya pada bisnis atau lini-lini usaha yang tidak terganggu oleh COVID-19. Jadi kalau otomotif terganggu, ya Anda lari ke food and beverage, gitu kan. Kalau tekstil terganggu, Anda pindah ya ke farma. Oke. Kalau metal terganggu gitu kan, kalau industri metal terganggu, maka Anda harus pindah kepada industri yang lain. Contohnya kosmetik. Nah, atau household, atau yang disebut juga dengan home appliance ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa memasukkan bisnis-bisnis kita, kalau kita bicara B2B, ke arah industri atau bisnis yang memang tidak terganggu oleh COVID-19. Oke, itu yang nomor 1, shifting customer. Yang nomor 2 itu adalah beda ceruk pasar. Nah loh, maksudnya gimana? Contoh adalah, kalau selama ini saya selalu mensuplai business to business gitu ya. Saya selalu mensuplai business to business.
Nah, permasalahannya adalah tidak semua bisnis sekarang sedang perekonomiannya bagus. Nah, ketika saya adalah main di bisnis to bisnis, ketika bisnis menjadi tidak bagus, maka saya akan mulai berpikir mengalihkan bisnis saya menjadi bisnis to end customer. Itu bisa juga dilakukan. Oke. Jadi tidak hanya masalah bisnis, tapi juga bisnis to customer. Ini juga ada dalam salah satu customer kami. Jadi customer kami salah satunya adalah produksi hand sanitizer ya. Biasanya dimasukkan ke dalam retail seperti itu. Dengan adanya COVID-19 ini, contoh saja ya, dengan adanya COVID-19 ini, perusahaan ini mulai mengubah pola bisnisnya, tidak hanya menjual kepada retail, tapi juga menjual langsung kepada end user. Sehingga shifting ceruk pasar ya, niche marketnya itu juga perlu. Atau kebalikannya, yang selama ini kita biasa jualan ke end user, seperti itu. Saat ini kita biasa jualan ke end user. Nah, ketika bermasalahannya adalah end user sekarang ini sudah uangnya semakin menipis gitu kan. Karena ada sebagian yang juga dirumahkan, dan sebagian ada yang masih menjaga-jaga karena tidak tahu nih COVID-19 sampai kapan, sehingga mereka berpikir untuk berhemat. Maka sebagian orang-orang ini berpikir untuk mulai mensuplai yang namanya bisnis. Jadi bisnis to bisnis, dari bisnis ke customer to business to business, atau kebalikannya dari business to business ganti ke business to customer. Sekarang kembali kepada produk apa yang Anda jual. Sehingga mengubah ceruk pasar itu menjadi hal yang sangat krusial bagi bisnis Anda. Jadi kalau business to business, Anda berubah jadi business to customer. Kalau business to customer, Anda berubah menjadi business to business. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, shifting market itu adalah urgency based customer. Itu yang vital. Jadi urgency based customer itu maksudnya gini, kita harus melihat kondisi yang ada sekarang, apa yang dibutuhkan masyarakat, kira-kira bisa tidak perusahaan kita atau produk kita mensuplai tersebut. Itu realita. Salah satu contoh saya nih, kita balik lagi nih, salah satu klien saya perusahaan water treatment ya, pengolahan air yang biasa berhubungan dengan chemical. Tiba-tiba customer ini mendapatkan pertanyaan, apakah bisa mensuplai yang namanya hand sanitizer. Tentu karena perusahaan ini basisnya adalah seorang chemical engineer, membuat hand sanitizer itu menjadi hal yang sangat sederhana sekali buat mereka. Sehingga pada akhirnya mereka sekarang sedang membangun bisnis untuk urgency based customer, yaitu membuat hand sanitizer. Yang kita nggak tahu apakah akan terus berlanjut atau tidak, tapi ini salah satu contoh urgency based customer. Contoh yang paling gampang yang kedua adalah industri catering yang terbiasa. Industri catering yang terbiasa mensuplai kantor-kantor, industri-industri. Ketika kondisi saat ini terjadi, banyak orang yang work from home, sehingga pada akhirnya tidak bisa mensuplai perkantoran. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus turun ke bawah dan mensuplai orang-orang langsung ke rumahnya masing-masing. Itu kalau bisnisnya mau bertahan ya. Jadi ini realitanya bahwa urgency based customer ini juga sangat penting. Sehingga orang-orang ini ketika COVID-19 kan takut keluar. Ya, takut keluar, sehingga mensuplai mereka dengan mereka stay at home aja, ini menjadi sebuah urgency base bagi customer. Baru beberapa hari yang lalu istri saya, ini cerita sederhana, istri saya belanja sayur-sayuran, daging-dagingan, dan semua bumbu dapur menggunakan online. Saya lupa namanya apa ya, sayur.co atau apa, saya lupa namanya. Tapi ini unik sekali gitu loh. Jadi ini menjawab tantangan atau menjawab kebutuhan dari masyarakat yang berdasarkan urgency base. Kita takut untuk keluar. Atau aplikasi ojek online yang saat ini membuat mode berbelanja. Jadi kita bisa belanja di supermarket dengan menggunakan ojek online. Kita hanya detailkan barang-barangnya apa, kemudian ojek online yang belanja. Jadi kita nggak perlu datang ke supermarket dan mempertaruhkan kesehatan kita. Itu shifting market yang bertiga guys, yaitu urgency based customer. Nah, jadi ada 3 dari shifting market tadi. Yang pertama adalah shifting customer, atau kita mencari yang beda customer. Kemudian yang kedua adalah shifting niche, atau beda ceruk pasar. Dan yang ketiga adalah urgency based customer. Anda silakan cek produk Anda cocoknya yang mana.
Gitu ya. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kita bicara tentang shifting product. Nah, jadi kalau kita mau bertahan di area new normal ini, kita harus shifting product. Shifting product di sini saya akan jelaskan dua hal saja, nggak usah banyak-banyak guys, nanti pusing. Kita shifting product, kita yang pertama adalah product cluster expansion. Wah, bahasanya keren ya. Jadi ekspansi dari produk-produk yang sudah kita klasterkan. Jadi maksudnya gimana? Kita sudah punya produk nih, kita punya produk 10 gitu kan. Kita punya produk 10, kita klaster nih. Mana produk-produk yang memang best selling gitu kan. Mana produk-produk yang best selling, mana produk-produk yang slow selling, dan mana yang memang dead selling gitu kan. Nah, produk-produk yang best selling ini lah produk-produk yang harus kita expand sesuai dengan kondisi yang ada di COVID-19. Karena orang hanya membeli apa yang mereka butuhkan. Sehingga produk-produk yang fast selling ini adalah menjadi produk-produk idaman yang akan selalu dicari. Nah, tugas kita adalah kita memastikan ya, produk-produk fast selling ini kita ekspansi marketnya sesuai dengan tadi yang nomor 1 di atasnya. Ada 3 tadi ya. Sesuai dengan market yang 3 di atas tadi, produk-produk fast selling inilah produk-produk yang harus kita jual. Jadi kita meminimalisir yang namanya produksi dan mengekspansi marketnya. Itu yang nomor 1. Jadi product clustering expansion. Atau yang nomor 2, shifting product. Yang nomor 2 itu adalah diferensiasi produk. Jadi kita harus membuat diferensiasi produk. Contoh yang paling sederhana diferensiasi produk gimana? Kita masuk industri catering lagi ya, industri makanan atau restoran juga sama. Jadi kalau kita biasa menjual makanan itu per porsi-porsi seperti itu, nah kenapa tidak mulai berpikir untuk sesuai dengan kebutuhan customer kita menjual 1 ekor? Baru saja kemarin, ini contoh di rumah tangga saya saja, istri saya pun pada akhirnya karena susah keluar, pada akhirnya terkadang beliau membeli ayam 1 ekor ya gitu kan, memberi bebek 1 ekor. Jadi membeli porsi-porsi besar yang digunakan untuk makan keluarga. Karena apa? Karena kalau porsi-porsi standar itu berdasarkan keluarga, ini kalau hitung-hitungan ekonomis keluarga yang cerdas, itu membeli satu porsi sudah dengan nasi ataupun tanpa nasi itu jauh lebih mahal dibandingkan kita membeli langsung porsi besar. Nah, ini produk diferensiasi. Atau contoh dari teman saya tadi yang water treatment tadi, ketika yang dibutuhkan adalah hand sanitizer, habis nafas sampai saya. Ketika yang dibutuhkan adalah hand sanitizer dan mereka bisa mensuplai, maka mereka mendiferensiasi produknya, menciptakan hand sanitizer memenuhi kebutuhan customernya. Jadi kita harus lihat nih, customer ini butuhnya apa gitu kan. Kemudian bisa nggak kita di internal perusahaan memproduksi produk-produk yang dimana itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari customer kita. Itu konsep dari yang namanya shifting product. Oke. Selain kita mengcluster tadi ya, produk-produk ya, mengcluster produk-produk, kemudian kita ekspansi sesuai dengan market yang tadi nomor 1, shifting market nomor 1. Yang nomor 2 adalah kita differentiate produk kita sesuai dengan kebutuhan. Contoh kayak industri garment, yang dibutuhkan saat ini APD, mereka berubah menjadi memproduksi APD. Membutuhkan masker, mereka berubah menjadi produksi masker. Seperti itu guys semuanya. Jadi kita harus berpikir keras sekali untuk membuat bisnis kita bertahan melalui produk cluster expansion, dan yang kedua melalui diferensiasi produk. Bagaimana cara produk kita didifferentiate sehingga tetap bisa terjual dan membuat bisnis kita tetap punya income. Bagaimanapun juga karyawan tetap digaji, bos. Kan kasihan kalau karyawan tidak digaji gitu kan. Jadi sebagai pemilik bisnis dan sebagai manajemen di dalam perusahaan, kita harus berpikir bagaimana menciptakan sustainability di masa new normal ini. Oke, itu yang nomor 2, kita bicara tentang shifting product. Kemudian yang terakhir adalah shifting funnel atau shifting pipeline ketika kita melakukan bisnis. Kalau tadi shifting market sudah, yang kedua shifting product, dan yang ketiga kita bicara tentang shifting funnel.
Shifting funnel yang pertama adalah kita sudah tidak bisa lagi bertemu dengan orang terlalu sering. Karena COVID-19 ini membuat setiap orang itu menjadi was-was apabila bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Kita harus mulai berpikir mencari sebuah media campaign, media promosi, media edukasi, media marketing yang membuat kita bertemu sedikit namun informasinya tetap sampai, gitu ya. Yang pertama adalah shifting funnel adalah M-selling, mobile selling. Jadi industri-industri sekarang semua berjualan menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, gitu kan, atau menggunakan grup-grup yang ada di HP-nya. Jadi jualan itu menggunakan HP. Sehingga pada akhirnya M-selling ini menjadi sebuah hal yang krusial. Oke, nomor 2 itu adalah e-selling ya. Jadi dari terbiasa kita berjualan dengan hanya menggunakan harus datang ke customer dan lain sebagainya, kita sekarang mulai berjualan dengan menggunakan e-selling. E-selling itu banyak sekali yang bisa digunakan, tergantung dari produk kita. Sekali lagi ya, bisa menggunakan marketplace ya, seperti beberapa marketplace besar yang ada di Indonesia, atau kita bisa menciptakan marketplace kita sendiri, atau kita bisa mengedukasi mereka melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube ya, dan media-media yang lain, sehingga pada akhirnya informasi kita ini sampai ke customer, yang dimana customer itu adalah shifting market tadi. Ingat, ini mode survival guys. Kita bukan hanya melayani customer-customer yang sudah kita miliki, tapi kita harus mengekspansi market kita, sehingga pada akhirnya market-market baru pun kenal sama kita. Itulah maksudnya shifting funnel ini. Selain M-selling tadi lewat HP ya, WhatsApp, Telegram, grup-grup yang ada di WhatsApp dan Telegram, kita juga berjualan melalui e-selling. Kita harus membuat perusahaan kita sampai ke mereka. Disitulah pada akhirnya ilmu-ilmu yang namanya ilmu-ilmu YouTube ya, YouTube, ilmu copywriting dan lain sebagainya, SEO itu menjadi hal yang krusial. Tapi semua kembali tergantung kepada yang namanya produk Anda. Jadi Anda bisa lewat marketplace, atau Anda bisa lewat media-media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Saya rasa itu masih sangat bermanfaat sekali, sehingga meminimalisir kemungkinan bertemu ya, meminimalisir pertemuan dengan customer, namun perusahaan kita dan produk kita, uniqueness kita itu bisa masuk tetap ke dalam radar dari customer-customer baru kita, karena kita shifting ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya reselling. Nah, ini yang lagi ngetrend zaman sekarang. Semua orang industri rumah tangga melakukan reselling. Istri saya juga reselling. Jadi reselling ini benar-benar sebuah jawaban yang luar biasa, di mana COVID-19 ini membuat kita berkolaborasi untuk besar dan tumbuh bersama-sama. Jadi tidak hanya industri rumah tangga, perusahaan bisa sama melakukan yang namanya reselling. Kalau dulu kita hanya fokus kepada sales yang kita punya, sekarang sales di beberapa perusahaan itu bisa saling kerjasama untuk saling komplement, saling melengkapi satu sama lain, dan bekerja sama untuk menciptakan penjualan. Jadi kita harus menciptakan sistem bagaimana kita melakukan reselling. Contoh yang paling sederhana, saya perusahaan, nih yang paling gampang, saya perusahaan water treatment gitu kan. Saya perusahaan water treatment, atau jangan water treatment terus deh, bosen ya. Kayak gini deh, saya manajemen konsultan gitu ya. Saya manajemen konsultan. Saya seorang manajemen konsultan, tentu saya akan banyak bertemu dengan yang namanya para stakeholder dalam perusahaan. Nah, karena saya tahu saya akan bertemu dengan banyak manajemen di dalam perusahaan, saya punya partner ya, sebuah perusahaan hand sanitizer yang sangat dibutuhkan gitu ya. Sebuah perusahaan hand sanitizer menghubungi saya dan menelpon, dia bilang, "Pak Rama, boleh nggak Pak Rama menjadi reseller kita dalam memasukkan hand sanitizer kita ke dalam perusahaan-perusahaan customer Bapak?" Nah, tentu saja itu konsep yang disebut dengan reselling. Dan saya bilang, oke, fee-nya berapa gitu ya. Sederhana ya. Nah, ketika saya masuk ke dalam perusahaan,
dan masuk di sana bertemu dengan stakeholder. Ketika saya berbicara dengan mereka, kemudian saya bilang, oh iya bos, ini kebetulan nih saya ada hand sanitizer yang bagus, ini kenalan saya, relasi saya, kualitasnya bagus, ini produk knowledge-nya, produknya seperti ini, silakan dikasih. Biasanya kan pasti ada yang namanya tester, ini testernya. Nah, produk ini seperti ini saya akan jelaskan sesuai dengan produk knowledge yang diberikan oleh ya orang atau perusahaan yang membuat saya menjadi reseller. Nah, konsep seperti ini bisa dilakukan di bisnis-bisnis yang lain, guys. Sehingga produk kita itu tidak hanya kita yang berjualan, tapi kita menjadi reseller. Contoh yang paling sederhana, industri rumahan adalah salah satu industri yang paling berhasil dalam menerapkan reselling seperti ini. Contoh kayak misalnya saya ingin makan buah duren gitu ya. Contoh yang paling gampang, saya ingin makan buah duren. Maka saya akan mencari di internet kira-kira siapa yang menjual buah duren gitu kan. Nah, kemudian saya tahu, oh ternyata di dekat rumah saya, karena hubungannya dengan ongkir gitu ya. Maka di dekat rumah ada yang jualan buah duren. Kemudian saya bilang, oke Bu, Bapak Ibu, saya ingin beli duren di tempat Bapak Ibu gitu kan. Saya hubungin, saya tanya available nggak? Maka jawabannya ada, oke Pak, ikut PO ya. Nah, kalau kita bicara ikut PO itu biasanya pasti reselling. Nah, karena apa? Karena orang yang kita beli ya, itu pun mengumpulkan orang dulu sebelum dia memesan di pusatnya atau di distributor utamanya. Sehingga distributor utama memanfaatkan channeling reselling ini untuk memasarkan produknya. Karena kalau hanya mereka yang memasarkan, maka cakupan marketnya hanya kecil. Ketika mereka memiliki reseller banyak, maka cakupannya besar. Dan reseller ini pun terbantu bisa ikut menjual produk tanpa harus memiliki modal. Jadi pada akhirnya win-win solution. Itu industri rumah tangga ya. Bisnis juga sama, kayak tadi saya bilang, saya hanya menjual hand sanitizer atau saya menjual disinfektan, sama saja. Jadi reseller itu menjadi salah satu solusi juga ketika funnel-funnel yang lain itu sulit untuk dilakukan. Oke, itulah 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk bertahan dan tumbuh di era COVID-19, new normal, dan the next normal yang kita nggak tahu sampai kapan. Saya rangkum, yang nomor 1 adalah kita harus shifting market. Shifting market itu dimulai dari shifting your customer. Klasifikasi sama, beda customer. Terus yang kedua adalah shifting your niche atau shifting your niche. Maksudnya adalah kita harus shifting dari B2B ke B2C, dari B2C ke B2B. Oke, itu yang nomor 2. Atau yang 3 adalah urgency based customer. Kita harus bisa pandai-pandai, pintar-pintar dan jeli-jeli dalam melihat peluang sehingga kita bisa melihat produk apa yang dibutuhkan dan kita supply di sana. Jadi urgency based customer. Yang nomor 2 adalah shifting product. Shifting product dimulai dari adalah produk cluster expansion. Jadi produk-produk kita mana yang laku, kita expand marketnya sesuai dengan shifting market yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi produk. Kita menciptakan produk-produk lain yang dimana produk ini menjadi sebuah kebutuhan di kondisi-kondisi yang saat ini. Kondisi tidak normal ya, kalau kita bilang ya. Dan yang nomor 3 adalah shifting funnel. Shifting funnel yang pertama adalah kita mulai aktifkan yang namanya M-selling atau mobile selling. Kita manfaatkan handphone kita, handphone karyawan kita untuk berjualan. Kemudian yang kedua adalah e-selling. Kita masuk ke dalam marketplace ya, atau kita melakukan branding dan marketing melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, sehingga informasi perusahaan kita dapat masuk dalam shifting market yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir nomor 3 dalam shifting funnel itu adalah reselling. Jangan malu untuk meminta orang lain menawarkan produk kita, karena ini survival mode, bos. Ini mode perang. Kita sedang survival mode agar bisnis kita tetap bertahan. Oke? Sekali lagi, untuk bisa memanfaatkan 3 strategi tumbuh dan besar, bertahan di era new normal seperti ini, sesuaikan produk Anda, ambil strategi yang menurut Anda bisa diterapkan dalam perusahaan. Oke bos, semoga bisa menjadi kemanfaatan.
Anak sudah nunggu di dalam rumah. Semoga bisa jadi manfaat dan semoga bisnis Anda tetap bisa survive dan tumbuh di era new normal ini. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi. Bye semuanya.